المرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berkesempatan kali ini masih bersama kajian syarah kitab Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawa'idil Ahkam, 40 hadis tentang dasar-dasar Islam dan pokok-pokok hukum agama, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kali ini kita bersama hadis nomor 27. Sebelumnya telah kita kaji bersama hadis nomor 26, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang intisarinya adalah bahwa setiap sendi manusia wajib untuk disedekahi setiap hari. Namun sedekah ini tidak harus dengan harta, tapi semua amal soleh dan kebaikan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sedekah yang bisa kita pakai untuk menggugurkan kewajiban sedekah atas semua sendi kita setiap hari. Kita bisa menggugurkan kewajiban ini dengan melakukan amal-amal soleh yang sifatnya sosial, kebaikannya berpindah kepada orang lain. Misalnya dengan berbuat adil, menolong orang lain. Misalnya dengan membantunya naik ke kendaraannya, atau membantu mengangkat barang dia sehingga bisa sampai ke atas kendaraannya, atau menghilangkan gangguan dari jalan. Atau bisa juga dengan ibadah-ibadah yang sifatnya terbatas pada diri kita, yaitu kebaikannya terbatas hanya untuk diri kita saja. Seperti misalnya adalah al-kalimah at-thayyibah, kalimat yang baik seperti zikir, dan juga dengan melangkahkan kaki ke masjid. Adapun hadis nomor 27 adalah hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-birru husnul khuluq, wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Rawahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang terbetik atau ada di dirimu dan engkau tidak suka kalau orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Wabisuh bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithm, qultu na'am, qala istafti qalbak, albirru matma'annat ilayhi an-nafsu wa tma'anna ilayhi al-qalb, wal ithmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nasu wa aftawk. Hadithun hasan rawainahu fi musnaday al-imamain Ahmad wa Ad-Darimi bi isnadin hasan. Dan diriwayatkan dari Wabisuh bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Saya pun mengatakan, iya. Maka beliau mengatakan, bertanyalah kepada hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang jiwa dan hatimu tenang kepadanya. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang terbetik di hati dan ada keraguan di dada kita terhadapnya, meskipun orang-orang berfatwa bahwasanya itu boleh. Ini adalah hadis hasan yang kata Imam Nawawi kami riwayatkan di dua musnad dari dua imam, yaitu Musnad Ahmad dan Musnad Ad-Darimi dengan sanad hasan. Ya, ini adalah dua hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis nomor 27. Jadi hadis nomor 27 berisi dua hadis, yang satu dari
An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dan yang kedua dari Wabisah bin Ma'bad. Dan telah kami sampaikan tadi terjemahan dari dua hadis ini. Jadi dua hadis ini adalah dua hadis yang sahih. Yang pertama diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an bin Khalid Al-Kilabi. Beliau adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai salah seorang yang giat dalam menuntut ilmu. Para sahabat memiliki profesi dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan An-Nawas bin Sam'an bin An-Nawas bin Sam'an bin Khalid Al-Kilabi ini dikenal sebagai seorang penuntut ilmu. Beliau berasal dari negeri Syam, dan beliau adalah anak dari Sam'an bin Khalid Al-Kilabi. Sam'an bin Khalid Al-Kilabi ini memiliki saudari yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sam'an bin Khalid, ayahanda dari An-Nawas bin Sam'an, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan, beliau menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi saudarinya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima penawaran itu, dan beliau pun menikahi saudari dari Sam'an bin Khalid Al-Kilabi ini. Iya. yakni bibi dari An-Nawas bin Sam'an yang merupakan perawi hadis kita ini. Tapi setelah dinikahi dan ketika berkhulwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita ini berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, wanita ini berlindung kepada Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari dirimu, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar perkataan yang agung ini, perkataan yang berat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ista'adhti bi'azimin ilhaqi bi ahliki. Engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung, maka kembalilah kepada keluargamu. Dia diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi An-Nawas bin Sam'an adalah keponakan dari wanita ini yang merupakan saudari dari Sam'an bin Khalid Al-Kilabi. Dan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sahabat penuntut ilmu ini, diriwayatkan wafat pada tahun 50 Hijriah. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Hadis ini membahas tentang perbedaan antara kebaikan dan dosa. Dan ini adalah sebuah pembahasan besar. Ini adalah salah satu poros pembahasan dalam Islam. Karena Islam itu adalah antara kebaikan dengan keburukan. Islam itu antara ketaatan dan maksiat. Islam itu membahas tentang tauhid dan syirik. Membahas tentang sunnah dan bid'ah. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nawas bin Sam'an ini adalah salah satu pembahasan penting yang kita semuanya harus memahami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Beliau mulai dengan menjelaskan apa itu kebaikan. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Nah, hadis ini seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Atau sabda beliau yang lain, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maksudnya, beliau ingin menjelaskan pentingnya Arafah dalam haji. Pentingnya wukuf di Arafah dalam ibadah haji. Wukuf di Arafah adalah rukun yang paling penting dalam ibadah haji kita. Begitu juga an-nasihah adalah bagian yang sangat penting dalam agama Islam. Maka di sini juga
Nabi Muhammad SAW ingin menjelaskan pentingnya akhlak yang baik. Pentingnya akhlak yang baik yaitu husnul khuluq, al-akhlaqul hasanah atau al-akhlaqul karimah dalam kita beragama. Jadi al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Artinya kebaikan itu banyak, tapi yang paling penting adalah akhlak yang baik. Dan albir ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW kadang-kadang sebagai husnul khuluq dalam arti, dalam konteks yang lebih khusus, yaitu berbuat baik kepada sesama. Seperti dalam hadis ini, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik kepada sesama. Dan pemakaian albir atau kebaikan dalam arti khusus, yakni kebaikan dalam konteks sosial. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Ini adalah salah satu arti albir dalam konteks yang lebih sempit, dalam arti yang lebih khusus. Karenanya ini juga dipakai oleh para ulama dalam karya-karya mereka, di mana Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala memiliki sebuah karya yang diberi judul Kitabul Birri Wassilah, bab tentang bir dan silah. Maksudnya bab tentang berbakti kepada orang tua dan silaturrahim. Jadi bir di sini artinya adalah kebaikan khusus, yaitu birrul walidain. Berbuat baik kepada orang lain, khususnya kepada orang tua kita. Dan silah di sini artinya adalah silaturrahim. Juga dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sunan At-Tirmidzi ada Kitabul Birri Wassilah, bab tentang birrul walidain dan silaturrahim. Nah, ini adalah penafsiran albir dengan arti khusus. Dan albir kadang-kadang diartikan dengan makna yang lebih luas. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Kebaikan itu bukanlah dengan kalian memalingkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi bir atau kebaikan itu adalah dengan beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqab. Kebaikan juga adalah menafkahkan harta atas dasar cinta. Menafkahkan harta ini kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus dan kehabisan bekal saat mereka safar, juga orang-orang yang mengemis, dan orang-orang yang budak, dan juga memberikan harta tersebut kepada para budak. Wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Juga di antara kebaikan adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, juga menepati janji. Orang-orang yang menepati janji mereka jika mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's. Juga sabar dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, dan juga dalam keadaan terjepit. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafsirkan albir secara luas. Albir ini mencakup iman dan Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafsirkan albir sebagai iman. Ada 5 rukun iman yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian ditambah dengan memberikan sedekah, menegakkan sholat, menunaikan zakat.
menepati janji, sabar. Ya, ini semuanya adalah penafsiran dari albir. Jadi albir kadang-kadang ditafsirkan sebagai husnul khuluq, sebagai akhlak yang baik kepada sesama, dan kadang-kadang ditafsirkan sebagai semua kebaikan yang disyariatkan dalam Islam. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah husnul khuluq, ini menunjukkan pentingnya akhlak yang baik dalam Islam. Husnul khuluq adalah salah satu amalan paling penting kalau kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan dalam Islam. Husnul khuluq adalah salah satu kebaikan yang paling puncak, paling utama ketika kita berbicara tentang Islam. Dan ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Darda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasanun sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat lebih dari akhlak yang baik. Maka kalau kita mengaku mukmin, kalau kita mengaku menjadi orang yang baik, maka jangan sampai kita melupakan aspek yang penting dalam kebaikan dan Islam ini, yaitu akhlak yang baik kepada sesama kita. Sedangkan tentang dosa, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, dosa adalah sesuatu yang ada di jiwa, sesuatu yang terbetik di hati, dan engkau benci kalau orang lain mengetahui hal itu. Jadi tentunya dosa adalah semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara tegas. Semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa syirik atau bid'ah atau maksiat-maksiat biasa, ini semuanya adalah dosa. Namun di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang karakter dosa ini. Ya, dosa itu ada yang jelas, ada yang gamblang, semua orang tahu itu dosa. Tapi juga ada dosa yang kita kadang-kadang ragu, ada kerancuan dalam menentukan apakah dia dosa atau tidak. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan di antara karakter atau di antara karakteristik dosa atau itsm adalah bahwasanya dosa ini terbetik di hati kita, membuat kita ragu-ragu, membuat kita tidak tenang, dan kita membenci kalau orang lain sampai tahu akan hal itu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita sembunyikan, di saat yang sama kita ragu-ragu akan hukum hal itu, antara halal atau haram, kita masih ragu. Tapi kita tidak suka kalau orang lain mengetahui bahwasanya kita punya hal itu dalam diri kita. Maka berarti itu adalah dosa. Jadi sekali lagi ada dosa yang gamblang dan jelas, tapi ada juga dosa-dosa yang masih syubhat, kita ragu, ada kerancuan dalam menentukan hukumnya. Maka di antara cara untuk mengetahui bahwasanya itu dosa adalah kalau hal tersebut menimbulkan keraguan-raguan, hal tersebut membuat kita tidak tenang, dan kita tidak suka kalau orang lain mengetahui bahwasanya kita melakukan hal itu atau memiliki hal itu. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang ada di hatimu. Haka yahuku secara bahasa artinya adalah rasakha, sesuatu yang tetap, yang ada atau terbetik di hati. Tapi ditafsirkan oleh hadis yang kedua nanti bahwasanya haka fin nafs ini juga artinya adalah taraddada fis sadr, menimbulkan keraguan-keraguan. Kita tidak tenang untuk memiliki hal itu. Nah, kalau kita merasakan hal itu pada sesuatu yang kita masih ragukan hukumnya, tapi hal itu membuat kita tidak tenang, kita tidak nyaman, kita merasa resah dan gundah. Ditambah lagi kita tidak suka kalau orang lain mengetahui kita punya hal itu. Barangkali tontonan-tontonan yang masih syubhat atau permainan-permainan yang masih syubhat tidak
tidak jelas hukumnya. Paling tidak untuk kita sendiri. Nah, kemudian kita nggak suka kalau orang lain membuka barang itu. Baik saat kita simpan misalnya di flash disk atau hard disk atau di komputer kita. Ya, jadi di situ ada hal-hal yang belum jelas hukum keharamannya. Posisinya masih syubhat, tapi kita nggak suka orang lain tahu bahwasanya kita punya simpanan-simpanan itu dalam komputer kita atau di rumah kita. Nah, kalau karakteristiknya seperti itu berarti insya Allah itu adalah sebuah dosa. Meskipun kita masih ragu. Kalau sifatnya kita nggak ingin orang lain tahu, dan kita tidak merasa tenang dengan hal itu, maka berarti itu adalah dosa, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dan dosa adalah sesuatu yang terbetik atau ada di hatimu, engkau ragu dengannya, engkau tidak tenang dengannya, dan engkau tidak suka, engkau membenci kalau orang lain mengetahui hal itu darimu. Ini adalah hadis yang pertama, hadis An-Nawas bin Sam'an. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis Wabisuh bin Ma'bad. Wabisuh bin Ma'bad, nama lengkap beliau adalah Wabisuh bin Ma'bad bin Malik al-Asadi. Wabisuh bin Ma'bad bin Malik al-Asadi. Beliau adalah seorang sahabat yang tinggalnya di Kufah, di Irak. Kemudian beliau sempat berpindah ke kota Raqqah, sebuah kota yang saat ini sudah hancur lebur di kota Suriah karena adanya konflik Arab, ya. Konflik revolusi Arab yang berkepanjangan di Suriah membuat kota ini sekarang hancur. Termasuk salah satu kota lama yang memiliki akar sejarah yang panjang. Nah, sahabat Wabisuh bin Ma'bad bin Malik al-Asadi ini pernah tinggal di kota Raqqah ini. Pernah tinggal di Kufah, kemudian berpindah ke Raqqah di Suriah, dan beliau meninggal di kota Raqqah ini. Tidak banyak cerita tentang sirah Wabisuh bin Ma'bad, bahkan para penulis sirah beliau tidak menyebutkan pada tahun berapa beliau wafat. Tapi beliau adalah seorang sahabat yang jelas kedudukannya sebagai sahabat Rasulullah SAW. Dan dalam hadis ini Wabisuh bin Ma'bad bin Malik al-Asadi radhiyallahu anhu mengatakan, saya telah mendatangi Rasulullah SAW. Nah, orang yang pernah datang dan berjumpa dengan Rasulullah SAW tentunya dia adalah seorang sahabat Nabi. Dan sebelum Wabisuh bin Ma'bad bertanya kepada Rasulullah SAW, Nabi sudah tahu. Dalam pertemuan kali itu beliau langsung bertanya, engkau akan bertanya tentang kebaikan dan dosa. Apakah engkau akan bertanya tentang kebaikan dan dosa? Begitu beliau bertanya kepada Wabisuh bin Ma'bad. Kata para pensyarah hadis ini, kenapa Nabi Muhammad SAW bisa tahu sebelum Wabisuh bin Ma'bad menyampaikan pertanyaan beliau? Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui bahwasanya orang ini punya perhatian tentang perbedaan antara kebaikan dan dosa. Karena memang ini adalah salah satu pembahasan poros dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian bekerja sama dalam dosa dan maksiat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu antara bir dan takwa, kebaikan dan ketakwaan, di sisi lain ada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam seputar itu pembahasannya. Maka penjelasan tentang perbedaan antara kebaikan dan dosa adalah sebuah pembahasan yang penting. Kalau kita menganggap itu lagi, maka para sahabat Rasulullah SAW sebagian mereka punya perhatian besar tentang pembahasan ini. Maka sebelum Wabisuh bin Ma'bad datang, Nabi Muhammad SAW, sebelum Wabisuh bin Ma'bad menjelaskan maksud kedatangan beliau sudah tahu dahulu. Maka beliau bertanya, apakah engkau akan bertanya tentang perbedaan antara kebaikan dan dosa? Maka jawaban Wabisuh adalah dengan mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah.
Ternyata benar seperti apa yang diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian beliau menjelaskan, istafti qalbak. Kalau engkau ingin tahu tentang perbedaan antara kebaikan dan dosa, maka bertanyalah kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu, bertanyalah kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan adalah sesuatu yang jiwa kita tenang terhadapnya. Watma'anna ilaihil qalb. Hati kita nyaman melakukan hal itu. Itu adalah kebaikan. Wal ithmu ma haka fin nafs wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftak. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang terdetik di hati, membuat kita ragu-ragu dalam dada kita, meskipun orang-orang memfatwakan bahwasanya itu boleh. Nah, di sini ada tambahan penjelasan dari Rasulullah SAW. Al-birru matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan adalah sesuatu yang hati kita tenang untuk melakukannya. Jiwa kita nyaman untuk melakukannya, karena ini adalah sifat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menjalankan ketakwaan, kita merasakan ketenangan. Selesai kita melakukan ketakwaan itu, kita mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Tentu, pasti dengan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Hati tenang karena zikir adalah bir. Zikir adalah kebaikan. Zikir adalah ketaatan, maka kita tenang untuk melakukannya. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang keutamaan majelis ta'lim. Di sana beliau mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Sampai akhir hadis. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran di dalamnya dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Karena menuntut ilmu, menghadiri majelis ta'lim adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memberikan ketenangan. Dan Abu Sulaiman Ad-Dawrani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ahlu ta'ati fi ta'atihim aladzu min ahli al-ma'siyati fi ma'siyatihim. Walaula qiyamul lail lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Dan para pelaku ketaatan mendapatkan kelezatan yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada kelezatan yang dirasakan oleh para pelaku maksiat. Dan kalau bukan adanya qiyamul lail, maka saya tidak ingin lama-lama di dunia. Jadi orang yang menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kelezatan, merasakan manisnya iman, merasakan tuma'ninah, ketenangan jiwa, sakinah, merasakan halawatul iman, manisnya iman, merasakan jiwa yang lembut. Ini semuanya merujuk kepada ketenangan batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan itu. Kita semuanya tahu bahwa maksiat itu lezat. Karena memang jalan menuju neraka diisi dengan hal-hal yang lezat dan nikmat. Tapi ingat bahwasanya kelezatan di dunia tidak hanya bisa diraih dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kelezatan di dunia, ada kenikmatan dunia yang bisa kita raih dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kelezatan yang hakiki, ketenangan jiwa yang sejati. Bukan dengan maksiat kita mendapatkannya, tapi kita bisa meraihnya dengan berbagai ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-birru matma'annat ilaihi nafs watma'anna ilaihil qalb. Kebaikan itu adalah sesuatu yang jiwa kita
tenang dengannya. Dan hati kita merasa nyaman dengannya. Itu adalah karakteristik atau sifat dari kebaikan. Sedangkan dosa, wal ithmu ma haka fin nafs wa taraddada fi sadr. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang terbetik di hati, membuat kita ragu, ada keraguan-raguan dalam dada kita. Wa in aftakan nasu wa aftau. Meskipun orang-orang mengatakan itu boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang kita ragu hukumnya, kita belum tahu hukumnya, tapi hati kita nggak tenang untuk melakukannya. Dada kita tidak merasa nyaman kalau kita menyimpan barang itu atau melakukan hal itu. Maka itu adalah dosa. Meskipun orang-orang mengatakan bahwasanya itu boleh. Ya. Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa gundah gulana. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan perasaan resah, galau. Ini semuanya adalah buah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa tidak tenang, kita merasa ragu-ragu, merasa gamang, gundah gulana, maka itu adalah salah satu tanda bahwasanya hal yang ada di depan kita, atau barang yang kita simpan, atau sesuatu yang akan kita lakukan yang kita masih ragu tentang hukumnya, itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in aftakan nasu wa aftauk. Meskipun orang-orang memfatwakan, orang-orang mengatakan bahwasanya itu boleh. Ya, ini tentang sesuatu yang tidak ada nas, ya, yang tidak ada keterangan langsung dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang membahasnya, kemudian kita masih ragu-ragu. Ada orang yang memfatwakannya, tapi dia tidak punya dasar ilmu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian mereka mengatakan, itu boleh, sudah kerjakan saja. Di sini kita nggak boleh mengikuti fatwa mereka dan pendapat mereka. Di sini kita harus merujuk kepada hati kita. Kita harus bertanya kepada hati kita, istafti qalbak. Bertanyalah kepada hatimu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita masih ragu tentang hukumnya, ada orang yang berfatwa di situ atau menyampaikan pendapatnya, tapi mereka bukan orang-orang yang layak untuk didengar ilmunya. Mereka bahkan mungkin adalah orang-orang yang kita kenal sebagai pengikut hawa nafsu. Maka kita tidak boleh mengikuti pendapat mereka, tapi kita harus merujuk kepada hati kita. Kita ikuti apa kata hati kita. Sedangkan kalau dalam permasalahan tersebut kita tidak memiliki dalil langsung dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian kita sudah bertanya kepada ahlinya, kepada para ulama, yang mereka adalah orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Kita mengenal mereka dengan akidah mereka yang lurus. Kita mengenal mereka dengan ilmu mereka yang mumpuni. Kita menghadapi suatu masalah yang masih rancu untuk kita, kemudian mereka menjelaskan hukumnya. Maka di sini kita harus mengikuti penjelasan para ulama tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalau ada masalah-masalah yang barangkali contohnya adalah masalah-masalah yang baru muncul pada zaman kita ini, masalah-masalah kontemporer. Nah, kalau kita bisa bertanya kepada para ulama tentang hukumnya, dan ulama tersebut adalah ulama yang maudhi'ut thiqah, mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang benar ulama. Ya, bukan orang pintar atau orang yang dianggap ulama tapi bukan ulama. Kemudian mereka berfatwa, maka kita wajib untuk mengikuti pendapat mereka. Kita ikuti pendapat mereka. Sedangkan kalau ada orang-orang yang mengatakan itu boleh, itu boleh, itu boleh, sementara hati kita tidak tenang, kita masih rancu, dan yang mengatakan demikian bukanlah para ulama, tapi adalah orang-orang yang hanya berkata-kata berdasarkan prasangka, berfatwa tanpa dasar ilmu yang kuat, atau bahkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dikenal mengikuti hawa nafsu mereka.
Maka di sini kita tidak boleh untuk mengikuti pendapat mereka, dan kita lebih baik untuk mengikuti kata hati kita. Ya, kalau kita berbicara tentang beberapa masalah kontemporer, ya, beberapa masalah riba kontemporer. Ya, riba itu jelas keharamannya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk mengatakan bahwasanya masalah A, B, C, masalah-masalah yang baru ini adalah termasuk masalah riba, ini butuh penjelasan dari para ulama. Dan kita melihat beberapa hal yang oleh sebagian besar ulama, oleh para ulama-ulama yang mumpuni dikatakan sebagai riba, ternyata dianggap bukan riba oleh sebagian orang. Padahal sebagian masalah itu masalah yang sangat jelas. Jadi kalau kita berbicara tentang pendapat orang, akan ada saja orang yang mengatakan itu boleh. Tapi kalau dalam permasalahan ini kita masih rancu, kita merasa tidak tenang, ini kok syubhat ribanya kuat sekali misalnya. Meskipun ada sebagian orang yang mengatakan itu boleh. Maka di sini kita mengikuti nasihat Rasulullah SAW. Istafti qalbak. Bertanyalah kepada hatimu. Wal ithmu ma haka fin nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nasu wa aftau. Dosa itu adalah sesuatu yang terbetik di benak kita, di hati kita, dan ada keraguan dalam dada kita meskipun orang-orang mengatakan itu boleh. Jadi ini langsung petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dalam kondisi seperti yang kita sebutkan tadi. Adapun hal-hal yang dalilnya jelas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh ada keraguan-raguan dalam hati kita akan perkara-perkara itu. Jadi dalam hal-hal yang sudah jelas dalilnya dari Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh untuk ragu. Kita harus ridha menerima hukum itu. Tidak boleh kita ragu-ragu dengan hukum tersebut. Dan kita juga tidak boleh untuk memakai kata hati kita, mengatakan kok enggak enak ya, padahal itu jelas halalnya. Kok hati kita merasa tidak nyaman, padahal itu adalah sesuatu yang jelas halal dalam agama kita. Enggak boleh. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyarah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak juga bagi seorang mukminah, jika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan suatu perkara, tidak pantas bagi mereka untuk berpaling dari keputusan itu, memilih untuk berpaling dari keputusan itu. Ini tidak boleh kita lakukan. Saat ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas sampai kepada kita, maka kita harus menerima hukum itu. Tidak boleh kita ragu. Maka tidak boleh kita merasa ragu dengan bolehnya jual beli salam. Karena jelas-jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan jual beli salam. Jual beli salam adalah cara jual beli yang biasa dilakukan oleh para petani di kota Madinah pada zaman dahulu, yaitu jual beli sebelum barangnya ada, tapi dengan spesifikasi yang jelas dan uangnya diserahkan di depan. Ini adalah bai'us salam. Misalnya seseorang datang kepada petani kurma, kemudian mengatakan, saya membeli dari Anda kurma varietas tertentu dengan takaran misalnya 100 so' atau 1000 so'. Untuk saya terima nanti di waktu panen, misalnya di bulan ke-8. Kemudian dia menyerahkan nilai dari transaksi tersebut di depan. Harus cash di depan. Ini namanya bai'us salam. Jadi jual beli yang sebenarnya dilakukan sebelum kurmanya ada, tapi dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membiarkan
para penduduk Madinah melakukan hal itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya jual beli salam boleh. Maka kita harus menerima hukum ini dan jangan sampai ragu-ragu lagi. Jangan mengatakan, saya kok nggak nyaman dengan hukum bai'us salam itu. Nggak boleh. Karena ini jelas hukumnya, maka tidak ada kita pakai hati lagi di situ. Kita harus menerima keputusan dari Rasulullah SAW. Juga tentang haramnya nikah mut'ah. Jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengharamkan nikah mut'ah. Maka wajib bagi kita untuk menerima hukum tersebut. Jangan lagi ada keraguan-raguan. Jangan mengatakan, saya tidak nyaman dengan hukum ini. Nggak boleh. Juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh yang biasa terjadi pada sebagian orang awam, di mana mereka merasa tidak enak saat mereka berbuka puasa ketika safar. Jadi di bulan Ramadan, musafir, kemudian dia merasa tidak enak untuk berbuka puasa. Padahal jelas kita boleh untuk berbuka puasa dalam keadaan musafir. Atau sebagian orang awam merasa tidak enak, merasa ragu-ragu saat dia sholat qasar dalam safarnya. Ini juga adalah sesuatu yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sebagai hal yang kadang terjadi pada orang awam dan itu tidak pantas dilakukan. Kenapa? Karena bolehnya berbuka puasa saat kita musafir, bolehnya mengqasar sholat saat kita musafir adalah hukum Islam yang dasarnya jelas dari Rasulullah SAW. Al-Quran membolehkannya. Dan Nabi Muhammad SAW bahkan beliau selalu qasar dalam sholat beliau ketika beliau safar. Maka hal-hal yang seperti ini hukumnya jelas, dalilnya jelas, nasnya ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Maka di sini tidak ada tempat untuk bertanya ke hati kita. Kita semuanya harus menerima hukum itu dan tidak meragukannya. Kita harus taslim, ridha dengan hukum tersebut dan tidak perlu bertanya kepada hati kita. Jadi, kapan kita bertanya kepada hati kita? Saat kita tidak mendapatkan dalil yang jelas dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau ada ulama yang pantas untuk kita tanyai, kemudian mereka memberikan fatwa berdasarkan ilmu mereka, maka di sini kita mengikuti pendapat atau fatwa yang telah mereka berikan. Sedangkan kondisi yang kedua adalah kalau tidak ada ulama yang bisa menjadi tempat bertanya. Yang berbicara hanya orang-orang yang tidak jelas. Bahkan mungkin orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, jika dalam perkara tersebut kita memiliki keraguan-raguan, kita merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang untuk melakukannya, maka itu adalah dosa. Di sini kita meminta fatwa kepada hati kita. Di sini kita bertanya kepada hati kita. Yaitu saat kita ragu-ragu, kita tidak mengetahui ada dalil yang jelas tentang hal itu, kita merasa tidak nyaman dengannya, dan yang mengatakan boleh hanyalah orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang hanya mendasarkan fatwa mereka atas prasangka, atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Di sini kita berpaling dari pendapat mereka dan fatwa mereka, dan kita merujuk kepada hati kita sendiri. Jadi inilah makna sabda Nabi Muhammad SAW, istafti qalbak. Bertanyalah kepada hatimu. Kapan? Saat dalam permasalahan yang kita bahas tidak ada dalil yang jelas. Kita mau bertanya kepada para ulama, belum menemukan. Kok dalam hati kita ada keraguan-raguan, hati kita tidak tenang, sementara yang mengatakan boleh hanya orang-orang yang tidak jelas atau para pengikut hawa nafsu. Di sini kita harus mengambil sikap hati-hati. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, juga termasuk hadis Arba'in Nawawiyah yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, rancu, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Maka apa sikap kita untuk kondisi yang ketiga ini? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang meninggalkan syubhat, perkara-perkara yang rancu, maka berarti dia telah membebaskan agamanya
dan kehormatannya. Jadi kalau kita ragu, rancu, di saat yang sama, kita merasa tidak tenang untuk melakukan hal itu. Sementara yang berbicara tentang hal itu hanyalah orang-orang yang tidak jelas, atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka inilah waktunya untuk bertanya kepada hati kita. Hati kita tidak tenang, hati kita tidak nyaman, berarti kita ikuti kata hati kita itu. Dan tentunya yang dijadikan sebagai patokan adalah hati yang masih hidup. Yang boleh bertanya kepada hatinya adalah mereka yang hatinya masih hidup, yaitu hati yang didominasi oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hati yang sudah tenggelam dalam maksiat sampai menghitam. Bahkan dia tidak punya rasa malu lagi. Dia bahkan jangankan yang syubhat, halal yang jelas saja dia lakukan. Maka orang-orang yang seperti ini tidak boleh untuk melakukan atau mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu. Anda bukan orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Yang beliau maksud adalah orang-orang yang hatinya masih bersih, hatinya masih hidup, yang kalau dia berbuat maksiat dia merasa gundah, merasa sakit, hati kecilnya teriak, meronta saat orang tersebut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hati yang boleh untuk ditanya. Hati yang boleh dijadikan rujukan dalam menentukan sikap kita ketika menghadapi berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hadis yang agung ini, kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah semangat para sahabat Rasulullah SAW untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, terutama dalam urusan-urusan akhirat mereka. Kemudian yang kedua adalah pentingnya pembahasan tentang al-birr wal-itham. Pentingnya memahami perbedaan antara kebaikan dan dosa. Karena ini adalah termasuk pembahasan poros dalam Islam, dan setiap dari kita harus memahami akan hal ini. Yang ketiga, tingginya kedudukan akhlak yang baik dalam agama Islam. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya akhlak yang baik adalah salah satu bagian terpenting dari kebaikan. Artinya akhlak yang baik adalah bagian yang sangat penting dari Islam. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwa di antara karakteristik dosa adalah kalau kita ragu-ragu dan merasa tidak nyaman untuk melakukannya. Kemudian kita juga membenci kalau orang lain tahu akan hal itu. Nah, kalau seperti itu yang kita rasakan, maka insya Allah itu adalah dosa. Yang kelima, kedudukan hati. Hati adalah organ terpenting, dan dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya hati bisa menjadi mufti. Hati bisa menjadi referensi dan rujukan kita dalam bersikap. Maka ini menunjukkan pentingnya hati. Yang keenam, bahwasanya yang dimaksud dengan hati yang bisa menjadi mufti, hati yang bisa kita jadikan rujukan dan referensi dalam menyikapi beberapa hal dalam keseharian kita adalah hati yang bersih, yaitu hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih sakit kalau dia berbuat maksiat dan meronta ketika pemilik hati tersebut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang sudah hitam, hati yang sudah mati, hati yang sudah tidak memiliki rasa malu lagi, maka ini bukan hati yang bisa dijadikan mufti atau dijadikan rujukan dalam mengetahui hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya ketaatan mendatangkan ketenangan. Kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketenangan batin dan kedamaian jiwa. Maka kalau kita ingin mencari ketenangan batin, kalau kita ingin mencari kebahagiaan sesungguhnya, hendaknya kita memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang kedelapan, sebaliknya dosa menimbulkan rasa gundah gulana. Dosa menimbulkan hati yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku,
maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketenangan, maka sebaliknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesengsaraan dan rasa gundah gulana. Kalau kita kadang-kadang mendapati jiwa kita stres, kita tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kita hanya kadang-kadang merasakan kebahagiaan sesaat. Maka berarti itu adalah buah dari maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan itu, ketahuilah sebabnya. Sebabnya adalah maksiat. Dan cara menghilangkannya adalah dengan meninggalkan maksiat untuk kemudian berpindah kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kesembilan yaitu merujuk kepada hati dalam kondisi keraguan-raguan. Jadi momen atau kondisi di mana kita dianjurkan dan diarahkan untuk bertanya kepada hati kita adalah dalam perkara yang tidak memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yaitu perkara yang kita tidak mengetahui hukumnya. Kita ragu-ragu akan hukumnya dan di saat yang sama kita merasa tidak tenang untuk melakukannya. Kemudian tidak ada yang berbicara tentang masalah itu kecuali orang-orang yang tidak jelas atau para pengikut hawa nafsu. Maka di sini kita tidak boleh untuk mengikuti pendapat dan fatwa mereka. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti kata hati kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu. Ya, ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis ke-27 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dan juga hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Demikian, Allahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairah, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan faedah yang bermanfaat dari syarah dan juga penjelasan hadis yang ke-27. Barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar untuk bersoal jawab, dan Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan di sore hari ini untuk memperdalam materi, silahkan Anda bisa sampaikan pertanyaan di line telepon. Kita terima untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Kadan dari Cianjur. Pak Kadan di Cianjur, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang apa hukumnya membaca Al-Quran di masjid dengan menggunakan pengeras suara. Apakah tidak boleh secara mutlak ataupun misalkan dibolehkan di dalam momen tertentu atau waktu tertentu, ataupun juga misalkan tergantung niat kita. Kalau misalkan untuk dipuji tidak boleh, kalau misalkan tujuannya untuk mendengarkan supaya orang lain mendapat pahala. Ustaz, apakah yang benar itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Kadan. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, membaca Al-Quran adalah salah satu amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita dimotivasi beliau untuk memperbanyak baca Al-Quran. Adapun membaca Al-Quran dengan pengeras suara, maka ini adalah termasuk amalan yang berbeda hukumnya berdasarkan perbedaan niat. Juga berdasarkan maslahat yang ingin diwujudkan dari membaca Al-Quran dengan pengeras suara tersebut. Ya, kita tidak otomatis bisa hukumi bahwasanya yang melakukan itu adalah orang-orang yang riya, ingin didengar, ingin dipuji oleh orang sekampung, atau orang-orang yang mendengar siaran tersebut. Meskipun kita tahu bahwasanya para ulama salaf, mereka terbiasa untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka ingin agar yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang tahu bahwasanya mereka membaca sekian juz,
ya sekian halaman Al-Quran, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena mereka takut mereka jatuh dalam riya. Tapi kita juga tidak boleh bermudah-mudah menghukumi orang lain dengan riya. Kemudian juga ada kadang-kadang maslahat yang bisa diwujudkan dengan membaca Al-Quran dari pengeras suara masjid. Ya, misalnya untuk membuat bacaan tersebut sampai kepada para jamaah sholat, ya, seperti yang kita dengar di masjid-masjid, ya. Mungkin yang paling masyhur dan gamblang adalah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, dalam sholat, ya, ada bacaan Al-Quran yang disiarkan, ya, ke TV-TV di berbagai negara, dan juga melalui pengeras suara masjid, karena ada maslahatnya. Jadi ini termasuk amalan yang bisa berbeda hukumnya tergantung pada niat, juga pada maslahat apa yang ingin disebutkan. Tapi kita tidak mungkiri bahwasanya ada sebagian orang yang berlebihan dalam hal ini. Ya, di sebagian daerah membaca Al-Quran dengan pengeras suara ini tidak lagi menjadi hiburan, tidak lagi menjadi suara yang dirindukan oleh umat Islam untuk mendengarkannya, tapi menjadi suara yang mengganggu. Sebagian orang bahkan menghindari untuk tinggal di dekat masjid. Kenapa? Karena mereka menganggap masjid adalah tempat yang berisik. Kenapa? Karena ada oknum sebagian umat Islam yang berlebihan dalam menggunakan pengeras suara masjid. Padahal pemerintah negara kita sudah mengatur hal ini. Nah, jadi ada batas waktu tertentu yang boleh digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk disampaikan ke, atau dikeluarkan suaranya melalui pengeras suara masjid. Itu batasannya sangat sempit, hanya di waktu-waktu tertentu. Jadi kalau kita melakukan hal itu, ya, sepanjang hari, bahkan di sebagian daerah kadang-kadang sampai tengah malam, atau di waktu orang-orang istirahat, masih ada suara keras dari masjid sehingga mengganggu orang istirahat. Ini di samping mengganggu juga melanggar aturan pemerintah kita. Aturan yang dibuat untuk menghindari konflik, menghindari gangguan kepada orang lain. Nah, ini sebagian umat Islam tidak bijak untuk menyikapinya. Ya, entah apa yang dicari, apa yang dimaksudkan, ya, tapi sebagian orang tidak peduli. Nah, ini adalah sikap-sikap yang dikhawatirkan membuat reputasi Islam rusak. Membuat orang menyangka bahwasanya Islam ini bukan agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena masjid justru malah membuat orang terganggu istirahatnya. Bukan hanya umat Islam sendiri, tapi juga bisa jadi orang-orang non-muslim yang ada di negeri kita terganggu dengan suara-suara itu. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai umat Islam introspeksi diri, mawas diri, ya, untuk melihat kembali niat kita saat ingin membaca Al-Quran. Kenapa harus dikeraskan di masjid? Apakah ada maslahat yang membuat kita melakukan hal itu? Kenapa kita tidak sendiri-sendiri saja, agar hanya Allah yang tahu bacaan kita? Apa maslahatnya? Apakah ada maslahatnya? Apakah benar-benar syiar? Apakah itu mengganggu atau tidak? Apakah kita membacanya di waktu istirahat atau di waktu yang tepat? Ini semuanya adalah beberapa hal yang kita harus koreksi lagi, kita harus mawas diri lagi, sehingga Islam menjadi benar-benar terbumikan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, ya, terpraktekkan di masjid-masjid kita terutama. Tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang istirahat. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW dahulu baru mengumandangkan as-salatu khairum minan naum di azan saat masuknya waktu subuh. Di azan sebelum masuknya waktu subuh. Karena dahulu Nabi Muhammad SAW biasa punya 2 muadzin. Ya, Bilal itu azan sebelum masuknya waktu subuh. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum azannya ketika masuk waktu subuh. Jadi ada 2 azan menjelang subuh. Nah, azan yang ada kumandang as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, itu baru dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, yaitu ketika masuk waktu subuh. Waktu istirahat sudah habis.
Ya, sekarang orang-orang wajib untuk datang ke masjid, sholat jamaah. Baru di situ beliau mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum. Saat adzannya Bilal, belum ada seperti itu. Karena memang orang boleh istirahat. Itu waktu orang tidur, orang istirahat. Sampai seperti itu kehati-hatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini adalah teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita harus introspeksi diri. Jangan sampai ada orang-orang yang justru membenci masjid, menghindar dari masjid. Di sebagian negara seperti Saudi Arabia, kalau orang membuat sebuah kafling perumahan, maka mereka akan membangun masjid dahulu. Kenapa? Karena mereka akan bisa menjual tanah-tanah sekitar masjid lebih mahal daripada tanah-tanah yang jauh dari masjid. Orang-orang mengejar untuk mendekat ke masjid. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman dengan masjid, tidak terganggu. Kalau ada suara yang keluar dari masjid itu adalah adzan, ya sebatas itu saja. Bahkan sholat biasa, sholat fardu ya, yang dilakukan di masjid cukup dengan pengeras suara dalam masjid, saya tidak perlu keluar. Kenapa? Karena yang perlu adalah mengajak orang ke masjid. Kalau mereka nggak datang, ya sudah. Kenapa kita harus memperdengarkan mereka untuk memaksa mereka untuk mendengarkan bacaan kita? Nah, ini kita temui di sebagian negara seperti itu. Orang-orang merasa nyaman untuk tinggal dekat masjid. Ya, tidak terganggu oleh suara-suara masjid. Apalagi kalau pemerintah sudah menetapkan aturan. Ini tidak boleh kita langgar karena aturan ini dibuat untuk menghindari mafsadah, menghindari konflik, menghindari orang-orang yang terganggu saat mereka istirahat. Dan sayangnya masih banyak masjid-masjid yang melanggar aturan pemerintah kita ini. Ya, demikian, semoga bisa membantu menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bapak Kadan di Sukabumi. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan. Demikian Akh Kadan, barakallahu fik. Tapi kita berikan kesempatan yang kedua, masih kita terima pertanyaan via telepon. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Rizal, nah Masya Allah, di Kalimantan Barat. Silakan Pak pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barakallah. Silakan Ustaz. Saya mau nanyakan ini Ustaz, ada ketika sholat Jumat, ketika khatib sedang memulai khutbahnya, itu otak amal itu lewat Ustaz. Karena waktu itu ragu-ragu apa anak ikut juga menjalankannya atau anak diam aja. Ya. Pada waktu itu anak diam aja Ustaz. Cuma khawatir dari fitnah dari jemaah yang kiri kanan. Yang terbaiknya bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Rizal atas pertanyaannya. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Itu benar-benar menjadi khutbah yang dinikmati oleh umat Islam. Karena khutbah Jumat adalah salah satu mimbar paling strategis untuk menyampaikan ilmu Islam kepada masyarakat. Kenapa? Karena saat sholat Jumat, semua umat Islam yang masih punya hati hadir. Orang-orang yang tidak sholat jamaah setiap hari pun saat sholat Jumat mereka datang. Berbeda dengan kajian-kajian Islam di mana yang datang adalah orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu. Dalam sholat Jumat semua orang hadir. Bahkan orang-orang yang jarang datang ke masjid mereka hadir di sholat Jumat. Maka hendaknya khutbah Jumat menjadi mimbar yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masjid dan para imam serta khatib. Ini adalah mimbar yang sangat strategis. Maka perlu ada kurikulum untuk khutbah Jumat. Khutbahnya jangan itu-itu saja. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana seharusnya orang-orang yang hadir dalam sholat Jumat mendengarkan khutbah. Disebutkan dalam berbagai riwayat bahwasanya para sahabat itu ketika Rasulullah SAW berkhutbah, mereka fokus kepada beliau. Bahkan mereka tidak menghadapkan wajah mereka ke arah kiblat, tapi mereka menghadap kepada wajah Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Jadi di masjid yang agak besar,
akan ada orang-orang yang duduk di pojok-pojok, ya. Dan dalam kondisi seperti ini mereka tidak menghadapkan wajah mereka ke kiblat, tapi mereka mengarahkan wajah mereka ke tengah, di mana Rasulullah SAW berkhutbah. Ini adalah contoh yang diberikan oleh para sahabat tentang bagaimana mereka menghargai khutbahnya Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, wal imamu yakhtubu faqad laghawt." Jika engkau mengatakan kepada temanmu saat imam sedang berkhutbah, diam, maka engkau telah berbuat laghu. Engkau telah berbuat sia-sia. Pahala khutbah Jumatmu sia-sia. Artinya, jika engkau mengatakan diam saat imam berkhutbah, maka engkau telah berbuat laghu atau sia-sia. Ini adalah sebuah perkataan yang maksud untuk menegur orang lain. Ada orang lain ngobrol, kemudian kita katakan diam. Niatnya baik. Tapi itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menimbulkan keributan, menimbulkan suara. Ya, membuat orang lain teralihkan fokusnya dari mendengarkan khutbah. Maka ini diancam oleh Rasulullah SAW, dilarang dan diancam bahwasanya itu adalah termasuk perbuatan laghu. Maka hendaknya masjid-masjid kita juga mendukung agar khutbah Jumat benar-benar menjadi khutbah yang strategis, sehingga bisa menyampaikan risalah Islam kepada semua umat Islam. Kalau seperti itu, insya Allah nanti yang hanya datang setiap Jumat mereka akan tersirami, mereka akan tercerahkan, sehingga mereka akan semangat untuk belajar agama, mereka akan lebih semangat untuk datang ke masjid. Jadi jangan diganggu dengan infak, ya, kotak infak saat sedang khutbah. Itu bisa kita lakukan di waktu lain. Bisa dengan memutarnya sebelum khutbah Jumat, atau setelah sholat nanti masih ada waktu, atau kita letakkan di tempat-tempat masuk masjid. Karena kalau orang niat akan infak, dia akan lakukan dimanapun kita taruh tempat infak itu. Kalau tidak niat juga tidak akan memasukkan, meskipun kita putar saat khutbah, apalagi itu mengganggu konsentrasi yang ini berseberangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Maka pertama saya ingin menyampaikan kepada para DKM, ya, kepada para takmir masjid untuk membuat sistem sedemikian rupa sehingga khutbah Jumat tidak terganggu, karena itu adalah khutbah yang sangat strategis. Jangan diganggu dengan infak dan kotak amal seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau kita sholat di masjid yang belum seperti itu, ya, sholat di masjid yang masih memutar kotak amal saat sedang khutbah Jumat, maka kita tidak masalah ikut menggerakkan kotak amal itu, sekadarnya, seperlunya, cukup dilewatkan dari tempat kita. Kita pun nanti kalau mau memasukkan kotak amal nanti setelah sholat saja, masih ada kesempatan setelah sholat. Kalau perlu kita datangi bendaharanya langsung, atau ditransfer. Sekarang ada banyak caranya tanpa harus mengganggu khutbah Jumat kita. Tapi tidak masalah kita, tentunya sekali lagi di masjid yang masih memutar kotak amalnya saat khutbah Jumat, ya, maka kita boleh untuk menggerakkan, ya, karena ini tidak keluar suara. Karena para fuqaha mengatakan kita dilarang untuk mengatakan diam, karena itu menimbulkan suara, ansit, menimbulkan suara. Tapi tidak masalah kita mengingkari, misalnya dengan mengatakan, memberikan isyarat seperti ini, atau mengingkari dengan tangan saja kepada orang-orang yang sedang ngobrol di samping kita atau di tempat lain di masjid saat khutbah sedang disampaikan. Jadi menggeser kotak amal itu tidak mengeluarkan suara. Dia lebih mirip dengan memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat saat kita ingin menegur orang yang sedang ngobrol ketika khotib sedang berkhutbah, ya. Jadi tidak masalah kita menggeser saja. Tapi sekali lagi saya harapkan, saya mengajak para takmir masjid dan para anggota DKM untuk membuat sistem yang lebih baik untuk khutbah Jumat dan prosedur yang lebih nyaman untuk semuanya, termasuk diantaranya adalah tidak memutar kotak amal saat khotib sedang berkhutbah. Ya, demikian, wallahu a'lam. Atas penjelasan dan jawabannya, demikian Pak Rizal di Singkawang, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiik.
Masih kami terima pertanyaan yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat via telepon. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. 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 Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya Ibu dari Lombok, ingin bertanya. Silakan Ibu. Ya. Ustaz, apakah hukumnya jika memakai kalung dan gelang dengan niat terapi kesehatan? Baik. Ya. Itu saja pertanyaannya Yang Ibu. kedua, lagi satu. Nah. Saya punya saudara laki-laki yang masih muda, tapi dia agak kurang sehat kesadarannya, atau kita bilang gila saja. Dan saya sering memandikan dia. Apakah saya boleh melihat auratnya, Pak Ustaz? Usia berapa Ibu saudaranya? Kakak saya gitu. Oh, kakak, baik. Ya, Itu saja? mungkin 50-an gitu. Baik Bu, insya Allah kita akan sampaikan dan jawabannya akan sampaikan oleh Itu Ustaz. saja. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya Ibu. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama tentang gelang atau kalung yang diklaim bisa menimbulkan manfaat kesehatan dari gelombang yang dipancarkan. Maka ini saya anjurkan kepada ibu untuk bertanya kepada para ahli, ya, kepada para saintis, kepada ilmuwan atau dokter yang lebih kompeten dalam hal ini. Karena ini masalah kesehatan. Ini masalah sains. Apakah benar-benar gelang atau kalung itu bisa memancarkan gelombang yang punya dampak positif untuk badan kita dan bisa menyembuhkan penyakit kita atau memberikan dampak bagus untuk kesehatan kita. Nah, kalau para ahli, para ilmuwan menetapkan hal itu, mereka mengatakan bahwasanya memang kalung dan gelang itu punya dampak positif untuk kesehatan, maka kita boleh untuk memakainya. Karena memang obat atau sarana kesehatan itu basisnya adalah penelitian. Jadi kalau memang benar bisa dipertanggungjawabkan bagus untuk kesehatan kita, maka kita boleh untuk memakainya. Adapun kalau klaimnya tidak terbukti, itu hanya klaim saja, itu hanya mengaku-ngaku saja. Dan ini banyak terjadi pada barang-barang yang diperdagangkan pada zaman kita. Dia hanya seolah-olah ilmiah tapi palsu. Tidak ada bukti ilmiah, hanya berdasarkan testimoni-testimoni yang dibayar. Maka kita harus berhati-hati karena bisa jadi ini adalah salah satu ikhtiar yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Ya, kita boleh untuk menggunakan sebab atau ikhtiar dengan salah satu cara. Yang pertama, hal tersebut dianjurkan atau dibolehkan secara syar'i. Ya, misalnya minum madu, minum habbah sauda, ya, kemudian olahraga, ini semuanya adalah hal-hal yang dibolehkan secara agama. Agama mendorong itu. Maka kita boleh untuk berikhtiar, artinya mengejar kesehatan, mencari badan yang sehat dengan sebab-sebab itu. Minum jamu, minum madu, ya, minum habbah sauda, ya, ini adalah hal-hal yang dibolehkan dalam syariat kita, dianjurkan oleh syariat kita. Kemudian yang kedua adalah kalau sebab tersebut terbukti secara ilmiah. Jadi kalau hal tersebut terbukti secara ilmiah, maka kita boleh untuk berikhtiar dengan cara itu. Yang mencari kesehatan dengan misalnya memakai sesuatu yang terbukti secara ilmiah berdampak baik untuk kesehatan kita. Adapun tanpa dua jalan ini, jadi secara syariat tidak dianjurkan, tidak ada dalilnya. Kemudian secara ilmiah juga tidak ada buktinya, maka kita tidak boleh untuk melakukan hal itu, juga tidak boleh meyakininya sebagai sebab atau ikhtiar. Seperti orang yang meyakini bahwasanya suara burung itu berpengaruh kepada pengaturan jagat raya.
suara burung atau suara binatang tertentu, gerakan binatang tertentu yang kita yakini sebagai dasar untuk menentukan sikap. Saya mau jadi safar atau tidak, mau berangkat atau tidak. Kita mendatangannya dengan suara burung yang kita dengar atau gerakan burung yang kita lihat. Maka ini semuanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu adalah tatayur, ya, meyakini sebab yang bukan sebab. Ini termasuk syirik. Dan syirik itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinan kita. Maka kembali kepada pertanyaan tentang gelang atau kalung yang diklaim bisa memancarkan gelombang yang bermanfaat positif untuk kesehatan kita. Ini tentunya secara agama tidak ada dalilnya. Maka pintu pertama sudah tertutup. Pintu pertama tadi yang bisa membuat kita meyakini hal itu boleh kita lakukan. Ini tertutup. Pintu syar'i nggak ada, ayat nggak ada, hadis nggak ada. Kemudian pintu yang kedua adalah penelitian ilmiah, pembuktian ilmiah. Ini yang butuh diteliti. Saya bukan ahlinya dalam hal ini. Ibu bisa bertanya kepada dokter atau ilmuwan, apakah klaim yang disebutkan oleh penjual, ya, atau orang yang menyediakan barang tersebut, apakah itu benar-benar klaim yang benar, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau memang benar, ibu boleh pakai. Tapi kalau hanya sekadar klaim dan pengakuan palsu, maka ibu tidak perlu untuk memakainya. Tidak perlu untuk memakainya dan tidak boleh meyakininya sebagai sebab yang bisa membantu kesehatan ibu. Ya, demikian, Allahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Dan terkait dengan pertanyaan yang kedua, di mana kakak beliau tidak atau memiliki hilang kesadaran, dan bagaimana hukumnya ketika memandikan kakaknya melihat aurat. Barakallahu fiik Ustaz. Iya, aurat bagi seorang muslimah dengan muslimah lain adalah anggota tubuh yang tidak biasa dilihat secara adat. Jadi aurat dari kakak ibu adalah anggota tubuh yang tidak biasa dilihat saat di rumah. Ini adalah aurat antara sesama wanita muslimah. Biasanya yang berlaku di banyak daerah atau di banyak negara Islam adalah bahwasanya seorang saudari dengan saudarinya itu biasa untuk melihat wajah, ya, kemudian rambut, leher, ya, lengan, kemudian juga sebagian betis. Itu adalah sesuatu yang umum berlaku di banyak negara yang mayoritas Islam. Maka uruf itulah yang berlaku. Jadi ibu tidak masalah untuk melihat wajah kakak, ya, lehernya, ya, kemudian betisnya, kemudian juga adalah tangannya, ya, tidak masalah, lengannya tidak masalah dilihat. Yang aurat adalah yang di luar itu. Seperti dada adalah aurat. Karena itu tidak biasa terlihat, tidak umum terlihat meskipun di dalam rumah. Kemudian juga yang lebih besar lagi adalah aurat yang uzma, aurat yang akbar, yaitu kemaluan saudari Anda itu. Jadi sebisa mungkin kalau seandainya untuk memandikan bisa tanpa melihat anggota-anggota tersebut, ya, maka itulah yang harus dilakukan. Ya, mungkin barangkali dengan disiram saja, yang penting bersih, ya. Kalau dia bisa kita suruh untuk untuk meratakan air dan sabun sendiri, maka itu cukup, ya. Tapi kalau seandainya proses memandikan itu tidak bisa terjadi kecuali dengan membuka sebagian auratnya atau memegang sebagian auratnya, maka tidak masalah, ya, kalau seandainya jika tidak disentuh atau tidak dibuka, maka nanti membuat dia tidak bisa nyaman, tidak bisa tidur, atau membuat dia sakit karena banyaknya kotoran yang menumpuk. Maka Anda atau ibu bisa untuk memegang atau melihat aurat tersebut, tapi sekedarnya saja.
ya sebatas keperluan. Ya, seperti itu. Demikian Allahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fiik atas jawabannya. Demikian Ibu yang bertanya di Lombok. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat dan jazakillah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan hadis bahwasanya kebaikan atau kebenaran dengan mengacu dan bertanya kepada pendapat yang ada di dalam hati. Ustaz, bagaimanakah batasan dan kaidahnya? Karena dahulu ketika saya belum hijrah, ada hal-hal terkait dengan zikir yang berjumlah bilangan tertentu, bahkan ratusan. Saya agak ragu untuk melakukannya, akan tapi saya bertanya kepada hati untuk melakukannya. Kemudian saya dapat dengan nyaman melakukannya. Namun setelah itu ternyata itu tidak sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya kembali, bagaimanakah kaidah untuk mengetahui bahwa apa yang condongkan hati itu adalah suatu kebenaran? Barakallahu fiik. Condongkan hati itu adalah suatu kebenaran. Barakallahu fiik. Iya, tadi sudah kami sampaikan tentang kapan kita bertanya kepada hati dan menjadikan hati sebagai patokan untuk menentukan sikap dalam beragama. Jawabannya adalah dalam permasalahan-permasalahan yang kita merasa tidak tenang untuk melakukannya. Kita merasa tidak nyaman untuk melakukannya. Padahal sebagian orang mengatakan itu boleh, tapi mereka bukan ulama. Bahkan sebagian mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dikenal mengikuti hawa nafsu. Maka inilah kondisi di mana kita boleh untuk bertanya kepada hati kita. Ya, di saat tidak ada ulama yang berbicara. Yang berbicara hanya orang-orang awam yang mendasarkan ucapan mereka pada prasangka. Bahkan mungkin sebagian mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau bahkan mengikuti hawa nafsunya, dikenal ahli maksiat. Maka kita tidak perlu pedulikan perkataan mereka atau fatwa mereka. Di sini kita bertanya kepada hati kita, dan saat kita ragu, hati kita tidak tenang untuk melakukannya, maka kita ikuti kata hati itu. Adapun jika ada ulama yang berbicara tentang hukum tersebut, misalnya kemudian Anda mendapati ulama yang thiqah yang mengatakan itu tidak boleh, maka perkataan ulama itulah yang harus Anda ikuti. Ketika setelah hijrah Anda mendapati sebagian amalan yang dahulu rasanya nyaman di hati, tapi kemudian para ulama menjelaskan itu salah, maka di sini Anda tidak boleh untuk mengikuti kata hati. Yang harus diikuti adalah fatwanya para ustaz dan para ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ya, jadi dua kondisi ini harus dibedakan. Kalau yang berbicara adalah orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, sementara hati kita meronta, hati kita tidak tenang untuk melakukan hal itu, maka jangan lakukan. Di situ kita mengikuti kata hati kita dan tinggalkan perkataan orang-orang. Tapi kalau dalam masalah tersebut ada ulama yang bertanya, mereka punya dalilnya, mereka punya penjelasannya, maka meskipun hati kita belum tenang, meskipun hati kita masih ragu, kita masih kurang nyaman, maka kita bisa mengikuti fatwa ulama itu. Karena keraguan itu karena keterbatasan ilmu kita. Sementara ada ulama yang mumpuni, ada ulama yang bisa dipercaya, yang sudah memberikan jawabannya. Nah, jadi ini adalah kaidahnya. Kapan kita bertanya kepada hati dan menjadikannya sebagai patokan, dan kapan kita bertanya kepada ulama dan menjadikan fatwa mereka sebagai ulama, dan kita meninggalkan kata hati kita. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda, dan dua hal ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah yang judulnya adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas syarah dan penjelasan dan jawaban Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang melakukan sebuah perbuatan dosa dan dia sudah bertaubat, apakah dampak dari dosanya tetap akan diterima dalam kehidupannya di dunia? Dampak atau asar dari dosanya akan juga tetap diterima dalam kehidupan dunia walaupun dia sudah bertaubat kepada Allah. Jazakallah khair. Orang yang
benar-benar bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya dengan Allah sudah selesai. Ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia benar-benar sungguh-sungguh dalam taubat. Sungguh-sungguh nasuh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taubatu tahjubu ma qablaha." Taubat itu menutup semua yang sebelum taubat. Jadi menutup semua dosa yang terjadi sebelum taubat. Seperti orang yang lahir kembali dari rahim ibunya. Itu adalah tentang hubungan pelaku dosa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun di dunia, maka apa yang kita lihat ya, kadang-kadang apa yang kita lihat di fakta ya, di lapangan menunjukkan bahwasanya kadang-kadang dosanya masih punya dampak buruk kepada orang tersebut. Misalnya kita sering mendengar, termasuk saya mendengar dalam waktu yang belum lama, ada orang yang meninggal dan menurut dokter sebagai ahli yang dijadikan rujukan dalam masalah ini, sebabnya adalah pengaruh negatif rokok yang dahulu pernah dia biasa hisap dan dia sudah taubat dari menghisap rokok itu. Ya, jadi dia pernah merokok untuk waktu yang lama, sehingga tentunya seperti yang dikatakan oleh dokter, rokok ini kan menyerang fisik. Bahkan dalam kasus ini, dalam cerita yang baru saya dengar belum lama ini, dokter memvonis atau mendiagnosis bahwasanya penyebab kematiannya adalah rusaknya paru-paru yang terjadi karena dampak rokok yang dahulu pernah menjadi kebiasaan dia untuk dihisap. Nah, di sini ada musibah ya, ada hukuman, kalau kita bisa katakan itu sebagai musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya adalah sebuah maksiat yang sebenarnya sudah dia tinggalkan ya, tapi karena maksiat ini memiliki dampak negatif pada fisiknya, maka akhirnya kematian menjemputnya dengan sebab ya sebuah kesalahan yang dulu pernah dilakukan meskipun ini sudah ditinggalkan oleh orang tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang orang masih mendapatkan dampak negatif dari maksiatnya meskipun maksiat itu sudah dia tinggalkan, tapi ini di dunia. Adapun dalam urusan akhirat, maka dosa-dosa dia sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia benar-benar bertaubat akan dari dosa itu, maka insyaallah dia tidak akan mendapati pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah taubat, dan dalam aturan Islam taubat itu sudah menutup dosa-dosa yang telah lalu. Ya, demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasan tambahan dan jawabannya sampaikan Ustaz, dan semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami berikan satu kesempatan terakhir via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya dalam pembahasan hadis arba'in yang ke-27. Kita terima kembali, silakan. Baik, halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Arif, Pak, di Palembang. Pak Arif di Palembang, silakan pertanyaannya, Pak. Mohon maaf Pak Arif, sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak, ada feedback biar lebih jelas suara Bapak. Silakan pertanyaannya. Ya, ini Pak, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya tentang kalau kita ada masjid di seputaran kita, tapi karena tidak sesuai dengan mungkin tidak sesuai pemahaman, tidak sama pemahamannya, sehingga kita mencari masjid yang mungkin lebih jauh, sedikit lebih jauh, tapi sesuai pemahamannya dan kita nyaman sholat di sana. Apakah kita boleh untuk sholat di sana dan tidak sholat di masjid dekat kita itu? Apakah ada dalil yang melarang atau yang memperbolehkannya, Ustaz? Mohon keterangannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Arif. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Iya, di antara hal yang bisa mendukung kekhusyuan kita dalam sholat adalah
jika masjid tempat kita sholat adalah masjid yang nyaman, bersih, kemudian juga tidak ada amalan yang neko-neko di masjid itu. Ya, di antara adzan dan iqamat tidak ada suara-suara berisik sehingga kita bisa dengan nyaman sholat qobliyah. Ya, setelah sholat juga kita bisa berzikir dengan nyaman. Juga tanpa ada ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah satu hal yang sangat mendukung kita untuk bisa khusyuk. Dan khusyuk adalah salah satu hal yang sangat penting dalam sholat kita, bahkan yang paling penting. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Maka kita disyariatkan untuk mengejar tempat yang bisa mendukung kita untuk bisa khusyuk dalam sholat. Nah, kalau disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya, bahwasanya Bapak merasa tidak nyaman dengan sebagian masjid, ya mungkin karena barangkali ada amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di situ. Dan ini tentunya ada masjid-masjid yang seperti itu. Kita hidup hampir 15 abad sepeninggalnya Rasulullah SAW. Kita sekarang ada di abad 15 Hijriyah. Ya, begitu jauh antara kita dengan zamannya Rasulullah SAW. Maka tidak heran kalau ada masjid-masjid yang jauh dari petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Jauh dari Islam yang murni, praktek sholat yang seharusnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tidak nyaman dengan tempat seperti itu, kita tidak menghukumi sholatnya batal. Tapi orang boleh untuk mengatakan saya lebih nyaman untuk sholat di sana. Maka karena perginya Anda ke masjid yang kedua yang barangkali lebih nyaman, ya lebih murni, ya, tidak melakukan praktek-praktek yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka hak Anda disyariatkan, ya. Boleh bagi Anda untuk sholat di masjid tersebut, bahkan ya Anda didorong untuk mencari tempat sholat yang lebih khusyuk. Ya, dan kapan ada tempat yang lebih khusyuk untuk sholat, maka Anda disyariatkan untuk mengejar tempat tersebut meskipun barangkali lebih jauh daripada masjid yang ada di dekat rumah kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Arif. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat Bapak dan juga bagi pendengar yang lain. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di sore hari ini, Ustaz. Dan sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita, silakan. Hadis Wabisah bin Ma'bad dan An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma yang kita bahas hari ini mengingatkan kita akan pentingnya pembahasan tentang kebaikan dan keburukan, albir dan ithm, kebaikan dan dosa. Ini adalah pembahasan poros dalam Islam, dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwasanya di antara kebaikan yang paling penting adalah akhlak yang baik. Dan di antara tanda untuk mengenali maksiat atau dosa adalah kalau kita merasakan gundah gulana, resah, tidak tenang saat kita melakukan hal tersebut. Itu adalah salah satu tanda bahwasanya itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi itu kita boleh untuk bertanya kepada hati kita, meminta fatwa kepada hati kita, dan menjadikan hati kita sebagai patokan dalam menentukan sikap beragama. Demikian kesimpulan dari hadis ke-27 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah. Walhamdulillah.